Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Coba perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap. Garam membuat masakan menjadi sangat lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita sama-sama membaca wacana di bawah ini. Di sini kita akan mengetahui tentang bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Nah, di pinggir pantai ini, petani garam membuat ladang garam. Nah, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang sangat luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara lainnya. Bagaimana proses menghasilkan garam, anak-anak? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara proses menghasilkan garam. Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisikan air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut ya anak-anak. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanenkan. Nah, memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa? Karena kualitas garam akan menurun anak-anak atau tidak bagus. Nah, garam-garam setelah dipanen ini lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Setelah anak-anak membaca wacana tadi, sekarang anak-anak jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Yang mana yo? Ya betul, yang B. Air laut. Karena garam dihasilkan dari air laut. Nomor 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi. Nah, jawaban yang betul adalah yang C. Karena daerah penghasil garam berada di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair. Jawaban yang betul adalah yang A, karena air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nomor 4, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C.
Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Nah, jawaban yang betul adalah yang A. Karena air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari, B. 210 minggu, C. 210 bulan. Nah, jawaban yang betul adalah yang A, karena setelah sekitar 200 hari, lapisan garam harus segera dipanen kan anak-anak. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Coba bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Kemudian buatlah bentuk cerita bergambarnya. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar cerita tentang proses pembuatan garam. Gambar yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian gambar yang kedua, tambak diisi air laut. Nah, air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Gambar yang terakhir, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, itu tadi anak-anak gambar cerita tentang proses pembuatan garam. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, sekarang yang ditanyakan itu satuan jam diubah menjadi menit. Nah, di sini ada soal 2 jam berapa menit. Nah, 2 jam dikali 1 jamnya berapa anak-anak? Ya, 1 jamnya 60 menit. Maka 2 dikali 60 menit sama dengan berapa? 2 dikali 6, 12. 12, nolnya diturunkan. Jadinya 120. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jamnya? 90 menit ke jam. Nah, 1 jamnya itu berapa? 1 jamnya itu 60 menit. 90 menit artinya 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit ada berapa jam anak-anak? Ada 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 30 menit. Atau 1 jam lebih 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam yaitu 1 jam 30 menit. Ingat-ingat ya, 1 jam itu artinya 60 menit. Lalu untuk 2 jam, 2 dikali 60 menit berapa? 2 dikali 6, 12. Maka nolnya kita turunkan, jadinya hasilnya 120 menit. Berikutnya ada 3 jam, maka 3 dikali berapa menit anak-anak? Ya, 3 dikali 60 menit. 3 dikali 6, berapa hasilnya? 18. Nah, nolnya kita turunkan nih. Jadinya hasilnya 180 menit. Untuk soal 4 jam dan 5 jam, anak-anak latihan sendiri. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 40 menit berarti
Yang kita ubah jamnya nih anak-anak. 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam 60 menit. 60 menit ditambah 45 menit. Hasilnya 105 menit. 2 jam lebih 50 menit. Kita ubah jam ke menit. Tadi 1 jamnya ke menit 60 menit. Berarti kalau 2 jam 2 dikali 60 menit hasilnya 120 menit. Berarti 120 menit ditambah 50 menit hasilnya 170 menit. Diingat-ingat lagi ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, di sini berarti 60 menit berapa jam? Nah, berarti 1 jam. 120 menit titik-titik jam. Nah, berarti bukan dikali lagi nih anak-anak, tapi dibagi. Jadi 120 dibagi 60. Berapa? Nah, kalau sama-sama 0, kita coret saja nih anak-anak nolnya. Jadi 12 dibagi 6 adalah 2, berarti 2 jam. 180 menit ke jam. Nah, berarti dibagi nih anak-anak. Jika mempunyai sama-sama 0, maka nolnya kita coret. 18 dibagi 6. Hasilnya 3, berarti 3 jam anak-anak. 300 menit ke jam, berarti dibagi. Nah, jika sama-sama mempunyai 0, tapi yang 300 ini mempunyai nolnya 2, 60 ini mempunyai nolnya 1, maka kita coret saja nolnya 1 anak-anak. Berarti 30 dibagi 6 berapa anak-anak? 5, berarti 5 jam. Kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. Soal yang pertama ada 70 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Caranya anak-anak lihat di sini ada angka 70 menit. Nah, 70 menit itu lebih dekat ke angka 60 menit atau 120 menit anak-anak. Ya, dekatnya 60 menit, berarti 60 menit itu 1 jam, berarti kita tulis 1 jam. Nah, untuk lebihnya kita tulis nih di sini 70 dikurang 60 hasilnya 10 menit. Berarti 1 jam lebih 10 menit. Soal yang nomor 2. 160 menit, titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, 160 menit itu adalah 2 jam. Nah, lebihnya berapa nih anak-anak? Maka kita kurangi 160 dikurangi 120 hasilnya 40 menit, berarti 2 jam lebih 40 menit. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Nah, semoga video ibu bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ibu. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.